Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa qulu qawlan sadida yushrah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azzanallahu iyyakum. Kita pada hari ini masuk pada hari ke-17 kalau nggak salah ya, 17 dari bulan Ramadan. Berarti sudah lewat setengah bulan lebih dari bulan Ramadan. Dan pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melewati beberapa hari, bahkan setengah bulan lebih dari bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan siam, melaksanakan qiyam, melaksanakan tilawah dan lain sebagainya, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan daripada ibadah-ibadah tersebut. Ikhwatul iman a'azzanallahu iyyakum, melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, yaitu terkait dengan asyam ya. Apa saja yang wajib untuk dilakukan oleh lelaki atau orang yang telah lanjut usia serta wanita yang telah tua ya, dan juga orang yang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh atau tidak diharapkan kesembuhannya ya. Maka orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena usia yang lanjut dan yang semacamnya, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Artinya tidak berpuasa, meninggalkan puasa untuk selamanya ya, untuk selamanya. Ketika ya, seorang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dan juga seseorang yang sakit yang tidak mungkin atau yang tidak diharapkan kesembuhannya ya, kecil kemungkinan kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka, tidak berpuasa. Dan kewajibannya sebagai ganti daripada berpuasa tersebut adalah memberikan makan ya, setiap harinya satu orang miskin sebagai ganti daripada puasa yang wajib harus dilakukannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu ya, untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, untuk memberikan fidyah, memberikan makan satu orang miskin. Diriwayatkan dari Atha bahwa beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan atau membaca ayat ini, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, laisat mimansukhatin wa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yaumin miskinan. Ayat tersebut tidak dimasukkan, dan yang dimaksudkan adalah lelaki dan wanita yang telah lanjut usia, yang telah tua,
tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka hendaknya mereka memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ya. Memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ini berlaku untuk orang yang telah lanjut usia. Jadi ayat ini adalah tentang mereka-mereka yang telah lanjut usia. Bagaimana halnya dengan seorang wanita yang menyusui dan seorang wanita yang hamil? Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah, dan wanita yang hamil serta menyusui, idza lam tutiqal shauma aw khafat ala auladihima falahumal fitru. Apabila mereka tidak mampu untuk berpuasa atau mengkhawatirkan anak keduanya, maka bagi mereka untuk berbuka. Wa alihmal fidyatu wala qada alaihima. Dan wajib bagi mereka untuk membayar fidyah dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah. Ya. Ini tinadaskan ya apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rukhisa lisy-syaikh al-kabiri wal 'ajuz al-kabirati fi dzalik wa huma yutiqani shoma an yuftira in syaa'a wa yut'ima kulla yawmin miskinan wa la qada'a 'alaihima thumma nusikha dzalika fi hadhihi al-ayah faman syahida minkum asyhara falyasum wa thabata lisy-syaikh al-kabiri wal 'ajuz al-kabirati idza kana la yutiqani shoma wal hubla wal murdi'i idza khafata aftarata wa ta'amata kulla yaumin miskinan. Ya. Jadi dapatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ya, diberikan rukhsah bagi lelaki dan wanita yang tua ya, dalam hal tersebut mereka tidak mampu untuk berpuasa, agar mereka tidak berpuasa ya, mereka berbuka insya'a apabila mereka mau, wa yut'ima kulla yaumin miskinan, dan mereka memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Wala qada'a 'alaihima, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha bagi mereka. Nah, thumma nusikha dzalik, kemudian hal tersebut dimansuhkan fi hadhil ayat, di dalam ayat ini faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa ya. Jadi awalnya ayat tersebut adalah berlaku untuk ya, laki dan wanita yang tua yang mampu untuk melakukan puasa ya. Kalau dia mau maka dia bisa berbuka, tapi dia gantikan dengan membayar fidyah. Nah, selanjutnya ketika turun ayat ini faman syahida minkum asyhara falyasumhu, maka barang siapa yang melihat bulan ya, artinya adalah al-hilal, maka hendaknya dia berpuasa ya. Sehingga siapapun yang dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia berkewajiban untuk berpuasa. Termasuk diantaranya adalah orang yang sudah lanjut usia. Kemudian beliau mengatakan wa thabata li syaikhil kabiri wal ajuzil kabirati idza kana la yutiqani shauma, dan hukum tersebut tetap ya, jadi tidak dimansuhkan ya bagi lelaki tua dan wanita yang telah lanjut usia apabila mereka tidak mampu untuk berpuasa. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas yang sebelumnya, bahwa ayat tersebut tidak dimansuhkan. Ya, artinya tidak dimansuhkan itu bagi para lelaki dan wanita yang telah lanjut usia yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ya. Tapi kalau bagi yang mampu untuk melaksanakan puasa, dia wajib untuk melakukan puasa walaupun telah lanjut usia, begitu ya. Taib. Wal hubla wal murdi'. Dan kata beliau, dan wanita yang hamil serta orang yang menyusui, apabila mereka berdua ya mengkhawatirkan, ada rasa khawatir terhadap diri mereka ataupun terhadap anak-anak mereka, aftarata, maka diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka ya. Wa ta'amata kulla yamin miskinan, dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Dan juga diriwayatkan dari beliau, ya, beliau mengatakan idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan
wala yaqdiyani shoma. Apabila seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya pada bulan Ramadan, maka beliau mengatakan keduanya diperbolehkan untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Ini pendapat beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian juga diriwayatkan dari Nafi', beliau mengatakan, kanat bintun li ibni Umar tahta rajul min Quraisy wa kanat hamilan fa asabha atashun fi Ramadan famaraha ibnu Umar an tuftira wa tutima an kulli yaumin miskinan. Jadi Nafi' beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan anak wanita Abdullah bin Umar itu di bawah naungan seorang lelaki Quraisy, artinya adalah menjadi istri seorang lelaki Quraisy. Dan pada saat itu dia sedang dalam keadaan hamil. Kemudian mengalami kehausan pada bulan Ramadan. Maka Abdullah bin Umar memerintahkannya untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Ini jadikan sebagai landasan, sebagian para ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui yang mengkhawatirkan atas dirinya ataupun mengkhawatirkan atas anaknya untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Tapi sebagian ulama yang lain tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengkiaskan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu dengan orang yang sakit diharapkan kesembuhannya. Ini tuh. Jadi kalau seorang wanita yang hamil itu kan tidak mungkin dia akan hamil seterusnya, kan gitu. Tidak hamil seterusnya. Dan seorang wanita yang menyusui tidak akan menyusui seterusnya. Ada saatnya di mana seorang wanita itu tidak hamil, dan ada saatnya di mana seorang wanita itu tidak menyusui, tidak berat baginya dan tidak dikhawatirkan atas anaknya ketika dia melakukan puasa. Oleh karenanya dari hal ini ada kemiripan dengan orang yang sakit. Oleh karenanya mereka mengkiaskan wanita yang hamil serta wanita yang menyusui itu dengan orang yang sakit, yang diharapkan kesembuhannya. Bukan dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dan juga tidak dikiaskan kepada orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau dikiaskan kepada mereka berdua, maka tentunya mereka tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa selamanya, gitu ya. Tidak wajib untuk mengqadha puasanya, gitu. Karena kalau kita melihat, maka ada perbedaan antara kondisi keduanya, yaitu orang yang telah lanjut usia dan di dalam kelompoknya adalah seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dengan wanita yang menyusui serta wanita yang hamil, kondisi yang berbeda, sehingga yang Allah Ta'ala alamul shawab, maka yang paling tepat itu adalah mengkiaskan wanita yang hamil serta orang yang menyusui itu kepada seorang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Misalnya seorang yang sakit tipes misalnya, kan, orang sakit tipes, maka ada kalanya dia nanti akan sembuh. Orang yang demam, TBC dan sebagainya, maka ada waktunya ketika dia saat-saat tertentu dia akan sembuh, pada saatnya dia akan sembuh, dan insya Allah dia tidak akan sakit selamanya, gitu. Dan itu merupakan suatu penyakit di antara penyakit yang diharapkan kesembuhannya, gitu. Maka yang demikian adalah kemiripannya sangat dekat antara keduanya. Oleh karenanya dikiaskan, insya Allah yang paling dekat adalah dikiaskan kepada orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kemudian ikhwah a'azanallahu iyyakum, kadar fidyah, kadar fidyah
yang harus ditunaikan oleh seorang, ya. Pada dasarnya, tidak ada ketentuan secara pasti, ya. Tidak ada ketentuan secara pasti di dalam nas. Hanya saja sebagian para ulama mengambil istinbat, ya, dari hadisnya seorang laki yang yang berbuka pada siang hari bulan Ramadan karena menggauli istrinya, ya, yang kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan makan, dan kadarnya itu kalau dihitung itu sama dengan, ya, setengah sa', gitu ya. Itu maka sebagian mereka mengatakan kadarnya adalah setengah sa', gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada ukuran tertentu, ya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa, ya, annahu dha'afa fi 'ani shaumi 'aman. Pernah suatu kali beliau tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ya. Ya, satu hari satu tahun dalam di satu tahun beliau tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Fa sana'a jafnata tharid. Kemudian beliau pun membuat atau memasak bubur, ya. Ya, satu periuk bubur. Ya, masak satu periuk bubur, wada'a thalathina miskinan fa ashba'ahum. Kemudian beliau mengundang 30 orang, ya. Kemudian memberikan makan mereka sampai kenyang, gitu ya. Memberikan makan mereka sampai kenyang. Maka ini tidak ada kadarnya, tidak ada takarannya, ya. Yang, ya, diperkirakan kira-kira kalau mereka bisa kenyang dengan makanan tersebut, maka insya Allah sudah mencukupi untuk membayar fidyah. Kita bayarkan fidyah. Tapi kalau kita ihtiyat, ya, kita berhati-hati, kita lebihkan dan sebagainya, maka tidak ada masalah seperti insya Allah. Baik. Kemudian ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum, kita lihat kemudian terkait dengan rukun-rukun saum, rukun-rukun puasa. Yang pertama, ya, oleh para ulama memasukkan, ya, niat itu sebagai di antara rukun berpuasa, ya. Niat itu mereka masukkan di dalam rukun, ya, puasa, ya. Nabi Ali SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya, ya, amalan itu adalah dengan niat. Keduanya adalah makna yang sama, maknanya benar keduanya, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat, ya. Artinya bahwa setiap amal itu natijahnya, hasilnya, buahnya, akhirnya itu adalah bergantung dengan niatnya. Ini yang pertama. Kalau kita katakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat, maka mafhum daripada makna tersebut adalah bahwa setiap amal itu tidak lepas daripada niat. Jadi tidak ada suatu amalan sekecil apapun kecuali dengan niat, gitu ya. Tidak ada suatu amalan tanpa niat, kecuali amalannya orang yang hilang akal, gitu. Jadi amalan orang yang berakal itu pasti dengan niat, ya. Dan kalau seandainya dia itu orang yang berakal kemudian dia beramal tanpa niat, berarti amalannya itu di saat dia tidak berakal, ya. Misalnya dalam keadaan tidur, gitu, kemudian dia ngigau, ya, kemudian dia mukul misalnya, kan, gitu ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan semacam itu berarti dia tanpa kesengajaan dia, ya, tanpa dia niatkan, gitu ya. Nah, mungkin dia melakukan gerakan-gerakan melaksanakan sholat dan sebagainya, maka ini adalah amalan yang tidak didasar oleh niat, sekalipun itu berasal dari orang yang berakal. Asalnya dia berakal, namun pada saat itu adalah dia tidak berakal, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan makna innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat, ada suatu hal yang benar. Ya, artinya bahwa tidak ada satupun sekecil apapun amalan itu melainkan dengan niat, disertai dengan niat, gitu ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang adalah apa yang dia niatkan. Ini menjadi dasar dan landasan, ya, para ulama memasukkan niat itu sebagai rukun di antara rukun-rukun berpuasa. Baik. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah taala,
wala budda an takuna qabla fajr min kulli lailatin li hadithi Hafsah qalat qala Rasulullah SAW man lam yujmi'is siyama qabla fajr fala siyama lahu. Niat tersebut harus dilakukan sebelum fajar setiap malam, ya, sebelum fajar setiap malam. Jadi kalau misalnya seorang itu dalam 1 bulan, ya, dia meniatkan untuk melaksanakan puasa itu di awal bulan saja, ya, untuk selamanya dia melaksanakan puasa, maka ini berdasarkan hadis yang akan kita bacakan di sini nanti, ini tidaklah sah, gitu ya. Maka tidaklah sah. Maka harus dilakukan niat itu, ya, setiap harinya, ya, dalam setiap malamnya dia harus meniatkan untuk melaksanakan puasa keesokan hari. Jadi hadis Hafsah yang beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi'is siyama, barang siapa yang tidak menguatkan azm, tekad, ya, barang siapa yang tidak menguatkan tekad untuk berpuasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tiada puasa baginya. Ya, jadi Rasulullah SAW meniadakan puasa tersebut. Artinya, ya, keberadaannya sama dengan tidak ada. Adanya puasa tersebut tidak dianggap, gitu ya. Jadi tidak berarti tidak dianggap puasanya. Sekalipun dia melaksanakan puasa, akan tapi puasanya tidak dianggap, gitu ya. Ya, kalau dia dianggap berarti tidak sah, kan, gitu ya. Maka orang yang melaksanakan dan menerapkan hadis ini adalah setiap orang yang makan sahur, ya. Sudah dipastikan bahwa orang yang makan sahur itu akan meniatkan untuk berpuasa, karena dia makan itu ada sesuatu yang bukan kebiasaan dia. Makan pada saat itu sebelum fajar itu bukan merupakan kebiasaan dia. Dan ketika dia makan itu, dia meniatkan untuk menahan lapar, menahan makan dan minum setelah terbitnya fajar, gitu ya. Sampai kemudian tenggelam matahari, gitu ya. Artinya dia makan sahur itu dalam rangka untuk melaksanakan puasa, gitu ya. Maka dengan demikian, maka orang yang menerapkan dan, ya, mewujudkan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang makan sahur. Ikhwatal iman a'azzanallahu yakum, kewajiban untuk meniatkan setiap malamnya ini adalah terkait dengan puasa yang wajib, ya, terkait dengan puasa yang wajib. Jadi kalau kita hendak melaksanakan puasa yang wajib, maka harus diniatkan pada malam harinya untuk kita laksanakan puasa keesokan hari, ya. Dan ini tidak berlaku bagi puasa yang sunnah, tidak berlaku bagi puasa yang sunnah. Seandainya salah seorang di antara kita tertidur, kemudian sampai berkumandang adzan subuh, bahkan kemudian sampai terbit matahari, lalu dia ingat bahwa ini adalah hari Kamis atau ini adalah hari Senin, terbetik di dalam hatinya untuk berpuasa, maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa pada saat itu dengan meniatkan pada saat itu pula untuk melaksanakan puasa sunnah selama dia belum makan atau minum, ya. Sebelum makan sama minum itu sebelum waktunya, sebelum zawal, ya, sebelum zawal. Jadi sebelum waktu zuhur, ya. Jadi sebelum waktu zuhur itu bisa meniatkan untuk melaksanakan puasa sunnah, ya. Ya, jam 9 belum makan, jam 10 belum makan, jam 11 belum makan, kemudian ada terbesit dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, kemudian dia niatkan untuk melaksanakan puasa sunnah, maka tidak mengapa baginya untuk, ya, melaksanakan puasa sunnah dengan niatan tersebut dan dianggap sah insyaallah taala. Nah, ini bagi puasa sunnah. Baik. Ikhwatal iman a'azzanallahu yakum. Yang demikian itu karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum syai'un atau hal indakum ta'am, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan, memiliki makanan? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la, tidak, ya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa, gitu ya. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, jadi tidak ada kelah kesuh, tidak ada apa namanya, keluh kesah pada diri Nabi alaihi salatu wasallam ya. Ketika tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan, ya, tidak menyalahkan istrinya kenapa tidak masak, kenapa tidak berusaha, kenapa demikian dan demikian, tidak disalahkan, ya. Maka Rasulullah SAW ya justru menggunakan hal yang demikian itu sebagai fursah, sebagai kesempatan untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah SWT dengan puasa. Rukun yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan, ya, dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal ana basyirhunna bataqu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Fal ana, sekarang, fabashiruhunna, ya, gaulilah mereka. Nah, wabtaqu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian, ya. Jadi pada malam harinya bagi orang yang telah bersuami istri, yang telah menikah, maka diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan mubasyarah, diperbolehkan bagi mereka untuk berhubungan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah, ya, sampai jelas bagimu, ya, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang dimaksudkan benang hitam dan benang putih di sini adalah benang putihnya adalah fajar, ya. Jadi sampai benar-benar terlihat fajarnya jelas, gitu ya. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam, ya. Dan awal malam itu adalah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu malam. Jadi masuk malam, ya. Jadi tidak kita katakan sore, ya. Kita katakan sore itu masuk dalam malam hari dan merupakan awal daripada malam. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu yakum, ini rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah berniat, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, ya. Tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tapi menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik. Nah, sekarang apa yang membatalkan puasa, gitu kan? Yang membatalkan puasa apa saja? Yang pertama dan yang kedua adalah makan dan minum, ya, jelas. Itu makan dan minum itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah 187, ya. Dan itu berlaku bagi orang yang makan secara sengaja, ya, makan secara sengaja itu membatalkan. Tapi kalau makan yang tidak sengaja maka tidak membatalkan. Orang yang makan dan minum tanpa kesengajaan, dia kadang kan seperti itu kan, dia berpuasa kemudian lupa, dan itu pun pernah terjadi pada saya itu. Enak makan dan minum, ternyata puasa, ada yang mengingatkan puasa. Wah, kalau tidak diingatkan udah kenyang, ya. Nah, diingatkan jadinya nggak kenyang, jadi cuma sedikit, gitu ya. Gitu. Ya, jadi rizki dari Allah SWT, ya, segitu, ya. Jadi kalau seandainya sampai makan 2 piring pun juga nggak masalah, gitu ya. Enak lupa, gitu ya. Dan itu merupakan suatu rizki yang Allah SWT berikan kepada kita, gitu ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meliwatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Ya, barang siapa yang lupa, ya, dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan dan atau minum, ya, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadanya, ya. Jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat rekan kita, ya benar, kalau misalnya kita lihat rekan kita kemudian makan, ya, dia lupa, ya kita ingatkan, jangan kita biarkan, ya, itu rezeki dari Allah, biarkan aja, gitu. Nah, kita ingatkan bahwa dia sedang makan, gitu, sedang berpuasa, gitu.
Karena itu merupakan suatu kesalahan. Makan dan minum di saat berpuasa itu bagaimanapun merupakan suatu kesalahan. Tapi kesalahan ketika dilakukan oleh yang tidak yang lupa itu bukan merupakan suatu kesalahan baginya. Artinya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Tapi tetap itu merupakan suatu hal yang harus diingatkan gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya muntah ya, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja ini membatalkan juga ya. Tapi kalau orang yang muntah karena tidak sengaja maka tidak batal. Ya, muntah tidak sengaja karena mabuk misalnya kan. Ya, mabuk itu maka tidak membatalkan puasanya insyaallah. Baik. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qayyu falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang tidak tahan untuk muntah maka falaysa 'alaihi qada', maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada. Nah, wa man istaqa'a, nah, dan barang siapa orang yang sengaja muntah amdan falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadanya. Jadi hukum ini adalah berlaku bagi orang yang sengaja untuk muntah, gitu ya. Sengaja untuk muntah. Tapi kalau orang yang tidak sengaja untuk muntah karena memang tidak kuat, ya, tidak kuat, ya, perutnya sakit, gitu kan, perutnya mual dan sebagainya, maka tidak mengapa baginya untuk muntah dan tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat dan kelima, ya, yang keempat kelima adalah berlaku bagi para wanita, tidak berlaku bagi bapak-bapak. Bapak-bapak nggak berlaku ini. Apa itu? Haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita kalau dia haid itu tidak melaksanakan puasa juga tidak melaksanakan sholat, ya. Lam tusalli wa lam tasum, tidak melaksanakan sholat dan juga tidak berpuasa. Jadi ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita yang ya, haid itu dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, bahkan haram baginya untuk berpuasa. Jadi kalau berpuasa ini tidak sah, ya. Sholat pun juga demikian. Dan kesepakatan para ulama bahwa nifas itu hukumnya adalah sama dengan haid, ya. Jadi darah nifas itu sama dengan haid. Yang keenam adalah yang membatalkan puasa adalah jima, ya. Jima, berhubungan suami istri, ya. Dan ini merupakan perkara yang membatalkan yang lebih berat daripada sekedar melakukan makan dan minum, ya. Sekedar makan dan minum. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun." Tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Faqala, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Ya, saya binasa, mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia binasa. Ya. Qala malak, ada apa engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Saya telah menggauli istriku, ya, di saat saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la. Maka orang tersebut mengatakan tidak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Maka orang tersebut mengatakan la. Faqala, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa hal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Ya. Qala la. Maka orang pun juga mengatakan tidak. Qala fa makatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW pun terdiam. Ya. Dan terdiam Rasulullah SAW. Ya, penyelesaiannya seperti apa ini? Semuanya enggak mampu dilakukan, gitu ya. Ya. Fa bainama nahnu ala dzalik, kemudian Abu Hurairah telah mengatakan, tatkala kami dalam keadaan seperti itu,
utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun, ya. Kemudian didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sekeranjang kurma, ya, sekeranjang kurma. Qala, maka Rasulullah mengatakan, aina as-sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Maka Rasulullah orang tersebut mengatakan, ana, saya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini, sedekahkan, ya, ambil ini dan sedekahkan. Maka orang itu pun kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah harus saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar min ahli baiti, ya. Demi Allah, tidak ada seorang pun, tidak ada satu keluarga pun di antara dua bukit ini, ya, yang lebih fakir daripada saya, ya. Lebih fakir daripada saya. Apakah saya harus kemudian mensedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Kemudian kepada siapa yang lebih fakir daripada saya? Ya, enggak ada, yang lebih fakir dari saya adalah saya sendiri, gitu ya. Gitu. Maka Rasulullah SAW tertawa, ya, Rasulullah SAW tersenyum karena apa yang dikatakan oleh orang lelaki tersebut, ya, sampai kiki taring beliau Rasulullah SAW terlihat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, at'imhu ahlak, ya, berikanlah makan kepada keluargamu, ya. Ya, sudah melakukan pelanggaran dapat hadiah pula, kan, gitu ya. Enak nggak gitu ya? Enak, ya, Masya Allah. Tapi tentunya yang demikian ini ya, suatu pelanggaran tetap pelanggaran, ya, pelanggaran tetap pelanggaran yang mengakibatkan kepada dosa tentunya, gitu ya. Tentunya mengambilkan dosa, gitu ya. Allah Ta'ala alam shawab, ya. Jadi harus ditebus, ya, kesalahan tersebut dengan membayar kafarah. Jadi kalau seandainya orang tersebut tidak mampu, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, yang ini tidak mampu, yang itu tidak mampu, ya, budak juga tidak punya, ya, apalagi budak harganya mahal, ya, berpuasa juga tidak mampu, orangnya sudah fisiknya sudah lemah, ya, kemudian memberikan makan juga tidak bisa karena orang miskin, ya, tidak ada lagi solusi untuk selanjutnya, ya. Kalau semuanya itu sudah tidak ada bisa dilakukan oleh seseorang yang demikian itu, maka tidak ada kewajiban baginya, ya. Tinggal kemudian bagaimana seorang hakim, seorang hukumah, seorang pemerintah, ya, pemangku jabatan itu mengambil kebijakan untuk mengambilkan harta sedekah dari Baitul Mal untuk kemudian diberikan kepada orang tersebut guna disedekahkan, kan, gitu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Hurairah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat yang lain, ya, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara fi Ramadan, yang dia berbuka pada bulan Ramadan, ya. Ya, yang disebutkan hadis yang sebelumnya senada dengan hadis tersebut. Qala fa utiya bi araqin fihi tamrun, kemudian Rasulullah SAW didatangkan kepadanya, ya, satu keranjang kurma, ya. Disebutkan di sini takarannya qadra khamsata asyara sa'an, ya, kurang lebih adalah 15 sa', ya, kurang lebih 15 sa'. Wa qala fihi kulhu anta wa ahlu baitika wa sum yauman wastaghfirillah, ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, makanlah, ya, kurma tersebut, ya, bersama dengan keluargamu, wasum yauman wastaghfirillah, dan berpuasalah engkau satu hari dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala alam shawab, ikhwati a'azanallahu yakum, ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa, ya, di dalam hadis ini disebutkan kadar daripada kurma yang didatangkan kepada Rasulullah SAW, yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW ini seukuran 15 sa', ya, seukuran 15 sa'. Baik. Kemudian ikhwatil aiman a'azallahu yakum, ketika kita melaksanakan puasa tentunya, ya, ada adab-adab yang harus kita jaga, ya, adab-adab yang harus kita jaga di saat kita melaksanakan puasa.
dan hendak melaksanakan puasa. Maka di antara adab-adab yang mestinya kita jaga di dalam melaksanakan puasa, di antara yang pertama adalah untuk makan sahur, ya. Makan sahur, ya. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, makanlah sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Fa inna fis suhuri barakah. Ya. Dan makan sahur itu tidak mesti harus sampai ya 2 piring atau 3 piring ya. Ya. Jadi sekedar dengan memasukkan sesuatu makanan atau minuman dalam perut kita, sekalipun itu seteguk 2 teguk, ya, itu sudah terpenuhi ya sahur, ya, sudah terpenuhi sahur. Tapi kalau kita mampu untuk makan sehingga bisa menguatkan fisik kita, ya, dengan makanan yang cukup untuk kita, untuk tubuh kita, maka itu insya Allah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, tidak memiliki kecuali ataupun belum memiliki persiapan, mungkin karena lupa dan sebagainya, atau karena kondisi-kondisi tertentu, ya, sibuk sehingga belum sempat untuk mempersiapkan makan sahur dan sebagainya, dan keluar ya, pada saat itu juga tidak ada yang buka, ya, warung-warung tutup semuanya, misalnya seperti itu, maka cukup dengan minum ya apa yang dimiliki, ya, minum air putih misalnya seteguk, 2 teguk, ataupun 1 gelas, 2 gelas dan sebagainya, maka sudah mencukupi. Baik. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, tasahharu walau bijara'ati ma'in. Ya. Sahurlah kalian sekalipun hanya dengan seteguk air. Ya, sekalipun dengan seteguk air. Karena dalam sahur itu berkah, ada keberkahan, maka Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada kita untuk sahur, ya. Dan disunahkan untuk menunda, untuk apa namanya, menunda makan sahur, ya. Menunda makan sahur. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah melakukan sahur, makan sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah, kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Qultu, maka aku pun bertanya, kam kana bainal adhani was suhur, ya, berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka beliau mengatakan qadra khamsina ayah, ya, sekitar membaca 50 ayat, ya. Ikhwatal iman a'azzallahu. Kemudian Syekh Abdul Azim Al-Barawi rahimahullah beliau memberikan faidah di mana beliau mengatakan, wa idza samil adzana wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashraba. Apabila dia mendengar azan, ya, sementara makanan ataupun minuman itu masih berada di tangannya, maka boleh baginya untuk makan dan minum, ya. Boleh baginya untuk makan ataupun minum berdasarkan hadis Abu Hurairah di mana beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'a ahadukum min nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, ya. Idza sami'a ahadukum min nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan, ini adzan, ya, wal ina'u ala yadihi, sementara bejana itu masih ada di tangannya, fala yadh'hu, maka janganlah dia letakkan, hatta yaqdiya hajatuhu, sampai dia menyelesaikan hajatnya, ya, sama dia menyelesaikan hajatnya. Kalau minum ya minum, kalau makan ya makan, gitu ya. Kalau makan, kalau minum ya minum, gitu. Kalau dua-duanya, ya, piring di tangan kanan atau tangan kiri dan kanannya bawa air minum, ya, gimana ini? Boleh nggak diselesaikan? Boleh. Caranya biar bisa gimana? Kalau kedua-duanya makan membawa ini benda, ya berarti air minumnya masukkan ke piring, jadi kuah, ya, jadi kuah, jadi gitu. Jadi kalau dua-duanya memegang kan nggak bisa kita makan, ya, nggak bisa makan. Nah itu, atau selesaikan terlebih dahulu minumnya, diminum terlebih dahulu, selesaikan, letakkan, kemudian baru makan, gitu ya. Itu ala kulli halin, secara zahirnya adalah bahwa
Ini merupakan rukhsah ya, yang diberikan oleh Rasulullah SAW, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana seorang itu ketika dia dalam kondisi tertentu terkadang dia ya, menuntut untuk belum menyelesaikan makannya, di mana adzan telah berkumandang ya. Anda sudah berkumandang, tapi ternyata kebutuhannya untuk makan ataupun minum belum terselesaikan karena satu alasan tertentu, bangunnya terlambat misalnya ya. Bangun kirain jam 4 misalnya, ternyata sudah ya 4:20 misalnya, atau 25 ya. Atau baterai jamnya mati gitu kan, dia enjoy saja, ternyata ini kok masih jam 4 terus toh, jam 4 terus, kemudian terdengar imsak ya. Di Indonesia ada ma'ruf gitu ya, ini imsak gitu kan, kurang lebih sekitar 4 menit atau 5 menit sebelum adzan kalau nggak salah gitu ya. Jadi udah imsak, kemudian waduh buru-buru kemudian menyiapkan makan dan minum sebagainya, dia segera makan ya, ternyata belum habis gitu ya, kemudian berkumandang adzan. Maka secara zahirnya hadis Nabi SAW itu menunjukkan diperbolehkan baginya untuk menyelesaikan kebutuhannya tadi ya. Tapi ini tentunya bukan bagi orang-orang yang sengaja ya, dia tunda ya kan, tunda sampai kemudian mendekati adzan baru kemudian dia ambil ya, kemudian ambil baru kemudian makan dan sebagainya. Nah, ini berarti kan dia menunda sengaja seperti itu, dia atas kelalaian dia ini dah. Taib. Allah Subhanahu wa taala alam. Taib. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menahan diri dari ya, perkara yang sia-sia ya. Perkara yang sia-sia ya, serta ucapan kotor dan yang semacamnya yang bertentangan dengan puasa ya, karena berpuasa itu pada hakikatnya adalah menahan diri ya. Berpuasa itu pada hakikatnya adalah menahan diri. Jadi tidak menahan diri tidak hanya dari makan ataupun minum, akan tapi dari perkara-perkara yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Ya. Apabila ya pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia jangan berkata-kata kotor dan jangan membuat kegaduhan serta jangan melakukan tindakan bodoh ya, melakukan tindakan kebodohan. Fa in syatamahu ahadun, apabila ada seorang yang mencelaknya atau qatalahu atau mengajaknya berkelahi ya, falyaqul inni shaim, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa ya. Jadi tidak berarti ucapannya tersebut menunjukkan pada kelemahannya ya, bukan menunjukkan kelemahan. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu bukan berarti dia lemah ya. Ketika seseorang itu tidak membalas, menahan diri, tidak membalas, itu bukan berarti dia adalah orang yang lemah ya. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang kuat ya. Ya, kuat secara fisik juga kuat secara mental dan rohani gitu. Wa anhu qala, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ya, perkataan dusta ya, perkataan palsu, perkataan dusta, wal amala bihi serta perbuatannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada ya, dia meninggalkan makan dan minumnya ya. Jadi tidak berfaedah, akan menggugurkan pahala daripada puasa yang dilakukannya ketika seorang itu tidak menahan diri daripada hal-hal yang kotor atau hal-hal yang tidak selayak untuk dilakukan, karena itu bertentangan dengan ya, bertentangan dengan puasa, hakikat daripada puasa. Ikhwatul iman a'azzallahu iyyakum, ini yang justru merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dilakukan oleh sebagian orang itu kan, kalau lebaran ya, atau bukan lebaran ya, ketika puasa Ramadan itu justru sebagian itu
membeli sesuatu yang bisa membuat kegaduhan, ya, petasan dibeli, ya, kemudian membuat apa namanya apa namanya itu yang dari botol dan sebagainya kemudian diledakkan itu, ya, bom-boman itu, meriam-meriaman, ya. Itu ada sesuatu yang mengganggu, ya, mengganggu keterangan daripada puasa, orang yang melaksanakan puasa, ibadah orang yang apa namanya beribadah di bulan Ramadan, dan itu, ya, sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau ucapan saja, ya, membuat kegaduhan dengan ucapan saja dilarang, maka tindakan-tindakan yang semacamnya itu lebih lagi dilarang, ya. Karena bahkan orang yang tahu ini orang mau apa namanya menyalakan mercon, sudah hati-hati saja, sudah waspada, kaget juga, ya, kaget gitu, ya. Ini seperti itu, dan kenyataan semacam itu, dan itu akan menimbulkan gangguan kepada orang lain dan tentunya berdosa, tidak boleh yang semacam itu, ya. Jadi mengganggu orang lain dengan tindakan maupun dengan perbuatan adalah suatu hal yang terlarang dan, ya, mengakibatkan dosa, ya. Ini adab, ya, yang harus kita jaga ketika kita berpuasa. Yang ketiga, al-jud wa mudarsatul Quran. Ini juga merupakan di antara adab kita di dalam berpuasa adalah kita bersikap dermawan, ya, dermawan, dan juga kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Ini merupakan suatu kesempatan, ya, kesempatan untuk kita meraih sebanyak-banyaknya daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, ya, terhadap kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan beliau, ya, lebih dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan di saat bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Dan Jibril senantiasa bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malamnya pada bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya aridu alaihi Nabi SAW Al-Quran. Beliau Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadanya, ya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan apabila Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril, maka beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan daripada rihil mursalah, daripada angin yang bertiup, ya. Jadi lebih baik daripada angin yang bertiup, yang berhembus, gitu. Jadi lebih cepat di dalam melakukan kedermawaan. Kalau di hari-hari yang lainnya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan pada bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW lebih cepat di dalam melakukan suatu kebaikan, gitu. Taib. Ini merupakan suatu adab yang harus kita jaga, ya. Ya. Jadi tilawatul Quran itu, jadi tilawatul Quran itu jangan disepelekan, ya. Jadi tilawatul Quran itu sangat besar faidah bagi kita, ya. Jadi keutamaannya sangat besar sekali. Jadi, nah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya Uqbah bin Amir, beliau mengatakan Rasulullah SAW keluar kepada kami, kharaja Rasulullah SAW ilaina wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW keluar kepada kami di saat kami berada di suffah, ya, suffah di masjid yang tempatnya para sahabat yang miskin-miskin itu, ya, tinggal di sana. Kemudian beliau mengatakan, ayuhibbu ahadukum, ala yuhibbu ahadukum an yaghduwa kulla yaumin ila buthan wa ila aqiq fayati minhu binaqataini qaumawaini min ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Tidakkah mau salah seorang di antara kalian, tidakkah suka salah seorang di antara kalian untuk pergi ke Buthan atau ke Akik setiap harinya? Ini Buthan setelah Akik itu adalah tempat di Madinah. Tidakkah mau dan senang salah seorang di antara kalian itu setiap harinya pergi ke Buthan atau ke Akik?
Fayatim minhu binaqataini kamawaini. Kemudian dia bawa dari tempat tersebut 2 ekor unta yang besar-besar punuknya. Setiap hari, bayangkan setiap hari ke sana, kemudian bawa lagi ke sana, bawa ya. Selama 3 bulan jadi berapa? 60 ekor. Jadi orang yang super kaya enggak gitu. Ya, otomatis kaya gitu kan. Kaya mendadak gitu. Kalau itu diwujudkan dalam seperti itu ya. Maka Uqbah bin Amr mengatakan, "Kulluna yuhibbu dzalika ya Rasulullah." Setiap kami pun menginginkan seperti itu ya Rasulullah. Mencintai seperti itu dan suka ya, menyukai hal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ala yuhibbu ahadukum an yaghduwa ilal masjidi fa yata'allama ayataini aw fa yaqra ayataini khairum min naqatain wa thalath khairum min thalath wa arba' khairum min arba'in wa min adadihinna minal ibili." Tidakkah salah seorang di antara kalian suka untuk pergi ke masjid, kemudian dia mempelajari atau membaca 2 ayat ya, mempelajari atau membaca 2 ayat, itu lebih baik daripada 2 unta. Dan 3 ayat itu lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat itu lebih baik daripada 4 unta. Dan lebih baik daripada bilangan-bilangan unta semuanya itu ya. Jadi yang sedikit yang kita bisa baca daripada ayat-ayat Allah SWT dalam firman Allah Ta'ala itu sangat-sangat lebih berharga daripada dunia ini ya. Lebih berharga daripada unta yang kita inginkan ya, harta yang berharga bagi kita. Selain itu Rasulullah SAW juga mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka kelak nanti akan bersama dengan malaikat yang mulia. Malaikat mulia yang lagi senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kita kan banyakan orang Indonesia, secara khusus masyarakat kita kan tidak mahir-mahir amat membaca Al-Qur'annya. Berarti terharang dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan sekecil apapun gitu. Jadi sekalipun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya, maka tetap dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta' wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dan berat baginya untuk membacanya, maka baginya 2 pahala. Bagian 2 pahala. 2 pahala doang, sedikit gitu. Yang sepelekan 2 pahala itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak akan mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif lam mim 1 huruf, tidak. Tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Antum cuma menyebutkan alif lam mim, gitu. Alif lam mim, alif lam mim. Itu sudah terhitung 3 kebaikan. Dan 3 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 30 pahalanya antum dapatkan. Gitu kan? Jadi jangan disangka bahwa kita ketika hanya mendapatkan 2 orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya, tidak lancar membaca Al-Qur'annya, hanya mendapatkan 2 pahala. 2 pahala seperti apa? Pahala membaca Al-Qur'annya dan pahala usaha dia, jerih payah dia. Jadi jerih payah itu dibalas juga. Ya, diberikan pahala oleh Allah SWT. Gitu. Jadi bacanya setiap hurufnya itu adalah 1 kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 1 ayat berapa? Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, berapa ayat? Berapa huruf? Berapa huruf? Hitung berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim, banyak pokoknya ya. Ar-Rahmanirrahim, berapa? Banyak. Itu ayat-ayat atau surat-surat yang
yang apa pendek-pendek yang sering kita baca, yang apa gampang mudah kita baca, itu kita baca itu mendatangkan pahala. Jadi ini kita sampaikan kepada masyarakat ya. Jadi jangan berhenti pada diri kita saja, akan tapi juga kita sampaikan kepada mereka. Dan itu nanti akan apa namanya? Ketika kita ini ya, dekat dengan Al-Qur'an dan sering membaca Al-Qur'an, maka semakin tinggi derajat dan kedudukan kita nanti di surga. Jadi kan surga itu bertingkat-tingkat ya. Semakin orang itu semakin banyak membaca Al-Qur'an ya, maka semakin dia akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan yuqalu sahibul Qur'an, dikatakan kepada ya, pembaca Al-Qur'an, iqra, baca, wartaqi, naiklah ya, warattil, dan tartillah kama kunta turatilu fit dunya, sebagaimana engkau mentartil, membaca secara tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu itu bergantung kepada akhir ayat yang engkau baca ya. Jadi semakin dia bacaannya banyak gitu, Masya Allah, maka semakin dia semakin naik gitu. Jadi merupakan suatu keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah SWT berikan kepada pembaca Al-Quran ya. Al-Khabbab bin Art radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iqra'ul Qur'an, iqra' al-Qur'an fa innaka lan tataqarrab bi syai'in ahabba ilallahi min kalamih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada firman-Nya ya. Jadi diantara pendekatan diri kita kepada Allah SWT yang terbaik adalah kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian adab yang lainnya adalah ta'jilul fitri ya, menyegerakan berbuka ya, menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra ya, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka ya. Ya, sebaliknya adalah ketika kita apa namanya makan sahur kita akhirkan, wa akharul as-sahur gitu ya, dan menunda sahur. Yang kelima adalah an yuftira ala ma tayassara lahu mimma huwa madhkur fi hadzal hadis ya, berbuka ya dengan sesuatu yang mudah baginya ya dari apa-apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kan Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya. Rasulullah SAW ya berbuka dengan makan beberapa rutab ya, beberapa rutab sebelum melaksanakan sholat ya. Rutab, tahu ya rutab ya, jadi sebelum matang menjadi kurma itu dimakan rutab ya. Jadi para ulama kalau mereka itu mengklasifikasikan rutab itu sebagai makanan yang basah ya, makanan yang basah. Tapi kalau yang tamar itu justru kering, sekalipun itu banyak-banyak gitu kadang ya, tapi itu dimasukkan dalam makanan yang kering. Tapi kalau yang rutab itu dimasukkan dalam makanan yang basah. Oleh karenanya kalau kurma itu jangka waktunya sangat panjang ya, masa apa namanya, masa berlakunya itu sangat panjang gitu ya. Jadi awet gitu ya. Tapi kalau rutab itu enggak ya, cepat rusak gitu ya. Maka Rasulullah SAW mendahulukan rutab ya, sebelum melaksanakan sholat, beliau iftar ya, berbuka dengan rutab. Fa'ilam takun rutabat, nah fa'ilam takun rutabatin fa'ala tamratin. Kalau tidak ada ya rutab, maka Rasulullah SAW makan kurma, beberapa kurma. Fa'ilam takun hasawatin minal ma. Kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW meneguk beberapa teguk air ya. Dan itu
bukan merupakan syarat daripada makan berbuka, ya, tidak merupakan syarat berbuka itu harus kita ya makan besar, ya, makan besar, nasi habiskan dan sebagainya, ya, sehingga tertunda sholat kita, ya. Jadi cukup kita makan, kita membatalkan puasa kita, kemudian kita beranjak untuk melaksanakan sholat, itu lebih baik sebetulnya, lebih utama, ya. Untuk kemudian selanjutnya kita melanjutkan makan berbuka kita setelah melaksanakan sholat. Demikian Allah Subhanahu wa taala alam terkait dengan beberapa ya adab, dan juga merupakan di antara adab adalah kita membaca doa dengan doa dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini diucapkan setelah makan, ya. Sebagian mengatakan bahwa doa ini diucapkan setelah makan. Jadi tetap memakan minum itu kita membaca bismillah gitu, ya. Kemudian setelah itu kemudian kita berdoa dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah gitu. Baik, wallahu subhanahu wa taala a'lam bishawab. Nah, adzan jam berapa? Ada ya? Baik. Barangkali ada pertanyaan yang hendak diajukan, ya, terkait dengan apa namanya puasa dan segala hal yang ada kaitannya dengan puasa, silakan. Ya, nggak ada pertanyaan. Pak Yoga nggak ada pertanyaan. Ya. Tem. Nah, enggak silakan. Yang pertama tadi Ya. Apabila dia tidak puasa kan harus bayar fidyah. Ya. Apabila orang tadi orang miskin, yang lanjut usia orangnya miskin lagi, dan tidak bisa melakukan puasa yang setelahnya lagi gitu. Ya. Bagaimana itu, Ustadz? Ya. Ya. Nah, jadi kalau dia adalah orang yang bersama dengan seseorang yang menafkahi, ya, kalau ada yang menafkahi, maka orang yang menafkahi dari anaknya itu nanti yang dia membayarkannya, ya, dia bisa membayarkan fidyah untuk bapak ibunya. Tapi kalau dia adalah orang yang bersendirian, ya, dia tidak ada orang yang menaungin, tidak ada orang yang ya menjadi tempat bergantung di dunia ini, artinya dari sisi apa namanya makan dan minumnya, ya, serta kebutuhan-kebutuhannya itu tidak ada yang mencukupinya, ya, dan dia memiliki usaha sendiri, ya, dengan yang dia mampu, gitu kan, maka pada hakikatnya pada diri dia sendiri tidak ada kewajiban, karena seluruh kewajiban-kewajiban itu tidak mampu untuk dilakukannya, ya. Maka ketika kewajiban-kewajiban semuanya tidak bisa dilakukannya, maka gugur darinya kewajiban, ya. Gugur darinya kewajiban, maka tidak memiliki kewajiban sudah. Ya. Kalau sudah dia memiliki kewajiban, maka bagaimana dia apa namanya menunaikan kewajiban, ya. Tidak mampu untuk melakukan kewajibannya, ya sudah, berarti itu merupakan suatu keringan dari Allah SWT dengan tanpa mendapatkan kewajiban, gitu ya. Tapi nanti kalau ada apa namanya yang menaunginya, maka orang yang menaunginya yang menjadi orang yang memberikan nafkah kepadanya, dia yang nanti akan membayarkan fidyah untuknya. Nah, demikian. Kalau dia sendiri maka tidak ada kewajiban, ya. Kalau untuk makan sendiri saja dia kurang misalnya, kan, ya. Kadang makan, kadang tidak, ya. Kadang harus berpuasa beberapa hari dan sebagainya, ya. Maka bagaimana dia harus memberikan makan kepada yang lainnya, ya. Sementara kalau dia berpuasa juga tidak kuat, ya.
berarti dia tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Apa? Ya. Yang lain? Enggak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Terkait tadi yang Ustaz sampaikan berkaitan dengan ada faedah bahwa ketika mendengarkan azan dan makanan masih ada di tangan maka bisa dimakan Ustaz ya. Iya. Nah, misalnya ada satu kondisi seseorang membeli makanan Ustaz, dia dibungkus misalnya. Setelah sampai di rumah, kemudian ketika makanan tersebut hendak mau dimakan, tiba-tiba azan berkumandang, Ustaz. Nah, ini dalam kondisi seperti ini tuh lebih afdolnya itu apakah dimakan sedikit saja, kemudian makanannya itu dibungkus lagi, disimpan, atau tetap dihabiskan saja, Ustaz? Nah, sementara kalau dihabiskan ini nanti setelah iqomah, Ustaz. Iqomah. Nggih. Monggo Ustaz. Iya. Terima kasih, jazakallahu khair. Baik. Yang terbaik adalah Allah Ta'ala alam musab ya, al-jam'u bainal khairain, menggabungkan antara dua kebaikan. Makan tercukupi tapi juga tidak sampai kemudian luput dari ya, melaksanakan sholat. Kalaupun ternyata memang harus ya, kalaupun ternyata harus menyelesaikannya, maka ada hadis lain yang walaupun tidak terkait dengan puasa, jadi Rasulullah SAW mengatakan apa kata Rasulullah SAW? Bentar. La salata bi hadrat ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. La salata bi hadrat ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ya, tidak ada salat ya ketika telah hadir makanan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, dan juga tidak ada salat pula di saat seseorang itu menahan dua hal yang mendesak ya. Buang air besar dan buang air kecil ya. Jadi dalam kondisi ketika seorang itu sangat butuh untuk makan, lapar banget gitu ya, lapar banget, kemudian sudah dikumandangkan iqamah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah baginya dalam kondisi semacam ini untuk makan terlebih dahulu sekalipun dia luput dari melaksanakan sholat ya. Sekalipun dia luput dari melaksanakan sholat, maka diberikan rukhsah ya untuk orang yang semacam itu. Jadi tidak semua, tapi tidak semua ya, tidak semua orang yang kemudian telah dihadirkan hidangan kemudian dikumandangkan iqamah ya, itu tidak semua berlaku baginya hukum ini. Yang tidak berlaku ada seperti apa? Siapa saja? Yang tidak berlaku adalah orang yang kenyang ya. Yang kedua adalah orang yang tidak pengen makan ya. Yang ketiga adalah orang yang tidak nafsu untuk makan tersebut, makan makanan tersebut. Nah, orang-orang yang semacam ini tidak berlaku ya. Kemudian dia tunda-tunda sampai kemudian akhirnya ya udah tersedia hidangan, kemudian ya dia sengaja untuk menunda karena ada hidangan makan tersebut ya, maka tidak berlaku baginya. Tapi orang yang butuh kepada makanan tersebut, sehingga kalau dia tidak santap, maka akan mengganggu pikiran dia nanti ketika dia melaksanakan sholat. Sudah dihidangkan itu sate, aduh sate. Nah, dalam sholatnya itu mikirkan sate, ya kan? Ini pentingnya khusyuk, itu pentingnya khusyuk seperti itu ya. Jadi itu Rasulullah SAW beliau ya perhatian sekali terhadap khusyuk. Jadi kekhusyukan itu lebih diutamakan di dalam melaksanakan salat itu ya. Jadi Allah Ta'ala alam shawab. Maka oleh karenanya ketika seorang yang kemudian dia makan sahur
ya, makan sahur kemudian dia sudah membeli di warung, kalaupun itu buka warung ya, kalau ada warung, nggak tahu ada warung yang buka atau tidak, makanan kita beli kemudian dia makan, dia bungkus, dia makan, ya sekiranya cukup dia dengan makan tersebut, sebagian makannya itu tadi, kemudian sudah iqomah, dia bisa menggabungkan antara dua kebaikan tersebut, antara lebih baik dia menyelesaikan makan tersebut walaupun tidak sampai habis, ya, kemudian dia bungkus lagi untuk dia jadikan sebagai santapan untuk berbuka, lalu dia bisa mengikuti sholat berjamaah, itu insya Allah lebih baik gitu. Tapi kalaupun harus selesaikan karena ada rukhsah tadi, karena memang lapar bener nih, kalau dikhawatirkan nanti kalau misalnya tidak dihabiskan nanti dia bisa pingsan atau lain sebagainya, ya sakit biasa sakit emah, ya kan? Dan sebagainya, bisa kambuh, dikhawatirkan semacam itu, ya selesaikan terlebih dahulu, ya sesuai dengan kebutuhan dia insyaallah taala, kemudian baru beranjak untuk melaksanakan sholat. Ya, kalaupun dapat sholatnya alhamdulillah, kalau tidak maka kita berharap dia mendapatkan udzur karenanya. Itu Allah taala alam shawab. Yang lain? Nggak ada lagi pertanyaan? Ada? Silakan. Untuk bayar dia satu hari satu orang itu untuk sekali apa, sehari sekali apa 3 kali Ustaz? Sekali. Sekali. Ya. Jadi bayarnya sekali, memberikan makannya sekali. Ya. Allah taala alam shawab. Itu bisa kita bayarkan kalau misalnya kita sudah memang nggak bisa benar, misalnya orang yang sudah tua benar, sudah nggak bisa mampu, bisa bayarkan sekaligus langsung di awal ataupun di akhir atau di pertengahan atau tiap hari boleh, ya, kondisional, ya, terserah gitu. Allah subhanahu wa ta'ala alam shawab. Sebagai faidah terakhir sebelum kita akhiri, bahwa orang yang mampu untuk menahan diri, maka tidak mengapa untuk mencumbu istrinya. Ya, mencumbu istrinya, mencium misalnya kan, itu tidak mengapa. Ya, kalau dia mampu untuk menahan dirinya. Hijamah kalau tidak melemahkan dirinya, berbekam, ya, itu juga insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau apa yang dikatakan Rasulullah SAW, aftarul hajimul mahjum, ya, aftarul hajimul mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sudah batal puasanya. Ya, aftara sudah berbuka, artinya sudah batal puasanya. Itu artinya orang yang hijamah itu akan melemahkan dirinya. Ya, kalau hijamah melemahkan dirinya maka dia tidak boleh untuk berhijamah dan nanti mendapatkan larang dari Rasulullah SAW atau peringatan dari Rasulullah SAW sebenarnya yang telah dikatakan Rasulullah SAW, aftarul hajimu mahjum. Nah, Allah taala alam shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.